Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih membaca dari ayat-ayat seputar keutamaan ilmu syar'i dari surah Al-Mufassal, surah-surah yang ringkas dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan kita di malam ini akan membaca dari surah Al-Qalam, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Surah Al-Qalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, itu di surah yang kedua ya, di juz 29. Dan surah Al-Qalam dari surah Makkiyah. Dari surah Makkiyah yang turun pada fase Mekah. Awal-awalnya dari surah Makkiyah, walaupun sebagian dari surah ini juga ayat-ayatnya dari bagian dari surah Madaniyah. Nah, tapi awal surah Al-Qalam ini itu dari surah Makkiyah. Ya, di bagian-bagian pertengahan ada sebagian ayat-ayatnya turun di fase Madinah. Nah, ya, kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya. Tiga ayat penjelasan dari keutamaan ilmu syar'i. Satu di antara keutamaan ilmu syar'i, dan juga padanya ada adab-adab seputar ilmu. Ya, ada adab-adab seputar ilmu. Baik. Kita lihat dari di awal ayat atau di awal surah. Yang pertama dikatakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, Nun wal qalami wama yasturun. Ya. Ini nun dari sebagian surah ya yang ada dalam Al-Quranul Karim yang dimulai dengan huruf-huruf yang terputus-putus seperti ini. Ya, kadang satu huruf seperti nun, ada juga qaf, gitu kan? Ada juga dua huruf seperti misalnya apa? Hamim, dua huruf ya. Nah, Yasin itu dua huruf. Ada juga yang tiga huruf. Apa yang tiga huruf contohnya? Hah? Alif lam mim, gitu kan? Tiga huruf. Jadi kadang seperti itu ya. Ada yang satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Ada juga yang empat huruf. Misalnya apa? Alif lam mim ra, gitu kan? Ya. Ada juga shad, gitu kan? Ya. Ada juga yang 5 huruf di surah Maryam ya. Kaf, ha, ya, ain, shad, 5 huruf. Ya. Jadi itu surah-surah ya, kadang ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan ada yang 5 huruf. Nah, ya. Dan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu pendapat ya, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain
yang kadang dari sebagian ulama ada yang menafsirkan dari mana huruf-huruf tersebut. Ya, tapi itu tidak usah kita bahas ya. Ya, tidak usah kita terlalu panjang menjelaskannya. Ya, kita fokus di ayat-ayat yang diterangkan setelahnya. Nah, dikatakan tadi wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, engkau Muhammad bukanlah orang gila pada apa yang berkaitan dengan nikmat Rabbmu. Ya. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, ya, untukmu ada pahala yang tidak akan terputus, yang tidak akan terputus. Ya. Nah, ya. Kita terangkan ayatnya dulu dari ayat pertama tadi. Dikatakan oleh Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya. Di sini al-qalam, ya, ada dua penafsirannya di kalangan ulama. Jadi ada yang mengatakan al-qalam di sini adalah al-qalam, yaitu pena, kan kalau bahasa Arabnya ya. Segera mungkin kalau yang belajar bahasa Arab sudah lewat ya. Qalamun, al-qalamu artinya apa? Pena. Jadi ini surat tentang masalah pena. Ya. Di sini Allah bersumpah dengan pena, ya, dengan pulpen. Kalau bahasa kita di sini ya, nah, atau alat tulis. Ya. Di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan al-qalam di sini adalah pena yang digunakan untuk menulis takdir. Ya. Pena yang digunakan untuk menulis takdir. Itu diterangkan dalam hadis ya, dari riwayat Ashabus Sunan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Tsumma qala lahu uktub." Ya. Sesungguhnya awal yang pertama kali Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena ini, tulislah. Ya. Jadi ini makhluk yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pena untuk menulis takdir. Kata pena ini, ya Rabb, ya madza aktub? Apa yang saya tulis? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Ya, tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Ya, jadi pena itu menulis bukan jalan sendiri ya, tapi dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang kita kenal dengan catatan takdir. Ya, di Al-Lauhul Mahfuz. Lembaran yang terjaga di sisi Allah yang tidak bisa lagi berubah. Yang tidak bisa lagi apa? Berubah. Disitulah takdir seluruh makhluk telah tertulis dan telah kering tinta-tintanya. Tidak ada lagi perubahan. Ya. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah apa? Sudah kering. Tidak ada lagi perubahan. Ya. Ini dari mana yang pertama? Al-qalam maksudnya pena yang digunakan untuk menulis takdir. Ya. Penafsiran yang kedua, al-qalam di sini maksudnya seluruh pena yang dipakai oleh manusia untuk menulis ilmu agama. Ya, menulis ilmu. Nah, dari sini ada sisi keutamaan ilmu ya. Di penafsiran yang kedua ini. Ya. Karena Allah bersumpah dengan pena. Ya. Padanya ada keutamaan. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluk itu pasti padanya ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Ini kita lewat ya banyak di surah-surah pendek.
Kadang Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, karena di waktu duha itu ada banyak keutamaan. Ya. Kadang Allah bersumpah dengan waktu malam, ya, wal laili idza yabsha, demi malam ketika dia telah gelap melingkup. Ya, di malam hari itu ada keutamaan-keutamaan ibadah yang tidak ada di waktu apa? Di waktu siang. Ya. Kadang juga Allah bersumpah dengan siang, wan nahari idza tajalla. Ya, demi siang ketika dia telah nampak jelas. Ya, banyak sekali ya diterangkan di surah-surah pendek. Ya, menunjukkan di situ ada keutamaan besar. Ya, wal fajr, di ayat yang lain Allah bersumpah dengan apa? Waktu fajar. Ya, wal asri, Allah bersumpah dengan apa? Masa, ya, atau waktu asar. Itu banyak keutamaan di situ, menunjukkan akan agungnya makhluk tersebut. Ya. Nah, sekarang di sini juga Allah bersumpah dengan apa? Dengan pena. Jadi jangan anggap remeh pena ini, ya, tulisan. Nah, pulpen itu disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penafsiran ya. Penafsiran pertama tadi yaitu pena yang digunakan nulis takdir, dan penafsiran yang kedua tadi itu yaitu pena yang dipakai oleh makhluk untuk menulis ilmu agama. Ya, menulis ilmu. Ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah memerintah para sahabat untuk menulis ilmu. Menulis ilmu. Ya. Dan di kalangan para sahabat ada yang merupakan juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang merupakan juru tulis Nabi yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau ketika itu pernah ditanya oleh orang-orang musyrikin. Ya. Apakah kamu menulis seluruh yang Nabi ucapkan? Padahal Nabi itu kan manusia biasa. Ya. Beliau kadang berucap dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho. Ya. Masa kamu tulis semuanya yang Nabi ucapkan? Ya. Maka ketika itu Abdullah bin Amr ini berhenti menulis. Beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub walladzi nafsi biyadi." Ya, walladzi nafsi biyadi, nah, ma yakhruju min fami illa haqqa. Ya, ma yakhruju minhu illa haqqa. Ya, illa haqqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulislah demi yang jiwaku berada di tangannya, saya demi Allah, tidaklah ada yang keluar dari mulutku ini, kata Nabi, kecuali apa? Kebenaran. Nah, maka jadilah ketika itu Abdullah bin Amr bin al-As sebagai apa? Juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di masa dahulu memang Nabi larang menulis hadis. Iya. Karena dikhawatirkan akan tercampur dengan apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ditulis ya. Ya kan tentu kan sudah pernah belajar kan di sekolah kan? Itu di ma'ruf sekali di pelajaran agama, ditulis di pelepah-pelepah korma, di kulit-kulit hewan. Ya. Nah, itu dari Al-Qur'anul Karim, dihafal oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka gabungkan dua perkara. Mereka gabungkan antara menghafal dan menulis. Ya. Dengan itulah ilmu akan terjaga. Ya. Coba kalau dihafal saja, mati orang yang menghafal misalnya, tidak ada yang apa? Yang tertinggal. Tapi kalau ditulis, orangnya sudah meninggal, masih ada apa? Tulisannya. Nah, itu yang merupakan warisan. Ya. Warisan ilmu agama untuk orang yang datang setelahnya. Ya. Nah, jadi Nabi dulu larang memang menulis hadis karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi ketika para sahabat sudah mutkin hafalannya, sudah kuat,
dan tidak dikhawatirkan lagi, maka Nabi izinkan ketika itu menulis hadis. Ya, sehingga bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Ya. Dan Nabi sudah katakan tadi ya kepada sahabat ini, tulislah demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini, kata Nabi, kecuali apa? Kebenaran. Ya. Dipahami ya? Baik. Hadis yang lain lagi diterangkan dalam riwayat Al-Hakim dan selainnya, At-Tabrani juga, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Jadi kalau dia hanya menghafal saja, dia tidak menulis, itu dikhawatirkan akan hilang nanti hafalannya. Ya, mungkin dia sudah tua, bercampur mungkin hafalannya kan. Ya, kalau ada yang dia tulis, itu tidak ada masalah. Dilihat dari bukunya yang dia tulis, ya, itu bisa diperbaiki nanti kalau dia misalnya apa, sudah mulai hilang atau bercampur hafalannya. Ya. Jadi itu diantara fungsi ya seorang menulis hadis atau menulis ilmu. Nah, Al-Quran yang kita baca itu kan diantara dari faedah menulis. Ya. Coba kalau misalnya tidak ada yang menulis dari para sahabat, tidak akan sampai sama kita apa? Al-Quran. Kan begitu. Para sahabat sudah meninggal, para tabi'in, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi kan Al-Quran ditulis dan dibukukan ketika itu, di masa pemerintahan Utsman ibn Affan. Ya, walaupun di masa Umar sudah ada usaha itu ya, Umar sudah lakukan, tapi disempurnakan di masa siapa? Utsman bin Affan. Ya. Sampai sekarang hanya di masa dahulu kala Al-Quran tidak seperti yang kita lihat sekarang ya. Kalau sekarang itu kan lengkap, ada titik-titiknya, ada harakatnya. Kalau di masa dahulu tidak ada seperti itu, hanya tulisan biasa saja, tanpa titik, tanpa apa? Harakat. Ya, tapi sudah dihafal oleh para sahabat. Ya, nanti belakangan dilengkapi seperti itu supaya mudah untuk dihafal dan dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Jadi ini dari faedah menulis ya. Nah, sangat banyak manfaatnya. Di antara yang tadi itu, ya. Dan kita terangkan sedikit ya. Tadi kita simpulkan sedikit dari faedah seorang menuliskan ilmu agama itu. Ya. Jadi yang pertama tadi diterangkan ya, dari faedah tulisan itu kan untuk menjaga ilmu agama itu. Ya. Untuk menjaga apa? Ilmu agar dia tetap bisa dibaca sampai hari kiamat. Ya. Diabadikan dia, dibaca setiap zaman, setiap waktu. Ya, itulah dari faedah apa? Tulisan, untuk mengabadikan ilmu agama itu. Ya, agar dia bisa dibaca oleh seluruh manusia setiap saat, dimanapun mereka berada. Ya. Kemudian diantara faedah juga menuliskan ilmu agama. Nah, kalau misalnya penulisnya sudah meninggal, ya, itu tulisannya akan tetap ya terjaga ya. Ya, tadi sudah kita beri contoh Al-Quranul Karim. Lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang dikumpulkan oleh para imam misalnya kan seperti Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari ini beliau cara belajarnya itu beliau gabungkan antara hafalan dan apa? Tulisan. Beliau tidak menghafal saja. Ini kata beliau hanya hafal saja tidak akan sampai kepada kita Sahih Al-Bukhari. Ya. Imam Muslim juga seperti itu. Dia gabungkan antara hafalan dan apa? Tulisan. Jadi walaupun mereka sudah meninggal, ya, itu masih ada tulisannya. Hadis tersebut masih diwarisi. Ya, demikian pula para ulama yang lain, Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Nah, dan para ulama-ulama
ahli hadis yang telah kita maklumi. Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, Nasai, Ibnu Majah dan selainnya ya dari para imam di bidang hadis misalnya kan. Baik. Ya. Itu di antara faedah yang kedua. Jadi tulisan itu akan tetap ada walaupun orangnya sudah sudah meninggal. Ya. Nah. Kemudian faedah yang ketiga, tadi sudah disinggung juga sedikit ya. Tulisan itu kalau dia ditulis, ilmu itu ditulis, maka itu akan menjaga seorang hamba dari bercampurnya hafalannya di masa tuanya misalnya. Ya, di masa tua itu kadang bercampur hafalan. Ada yang mungkin sudah pikun, berubah. Tapi ketika ada tulisannya, itu bisa diperbaiki kalau apa yang dia sampaikan mungkin ada yang salah, bisa dicek dari tulisan yang dia tulis. Nah, baik. Jadi di antara faedah-faedah ya dari tulisan itu seorang menulis ilmu agama. Ya. Pertama tadi apa? Agar mengabadikan ilmu agama tetap terjaga. Yang kedua, ya mirip sebenarnya yang kedua yang tadi ya, walaupun orangnya sudah meninggal, tulisan tetap tetap ada. Ya. Yang ketiga tadi, nah, tulisan ini bisa menjaga orangnya tadi itu, ya, dari percampuran hafalan atau kelupaan ketika dia di masa tua misalnya. Kemudian yang keempat ditambah juga ya bisa, ya, dengan menulis ilmu agama ini bisa menjadi amalan jariyah, bisa menjadi amalan jariyah untuk seorang hamba. Ya tadi ya kalau sudah meninggal, ketika ada tulisannya yang berguna untuk kaum muslimin, maka itu akan dirasakan manfaatnya kepada kaum muslimin secara umum. Dipahami ya? Tapi itu diantara dari faedah-faedah seorang menulis ilmu. Ya. Nah, kita lihat tadi di awal ayat, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ya. Nah, di sini wa ma yasturun, ya. Dan apa yang mereka tulis juga ada dua penafsiran ya di kalangan ulama. Ya. Nah, penafsiran yang pertama apa yang mereka tulis di sini maksudnya para malaikat yang menulis catatan amalan seorang hamba. Jadi di sisi kanan kiri kita ini ada malaikat ya. Ya, itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Sesungguhnya pada kalian itu wahai manusia ada penjaga-penjaga. Ya, kiraman katibin, mereka mulia, lagi juru tulis. Ya. Mulia lagi juru tulis. Nah, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian amalkan. Jadi jangan di tempat sepi kita kira hanya sendiri. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Dipahami ya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di surah Qaf kan diterangkan oleh Allah. Ya. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali di sampingnya itu ada Raqib, atid. Ini bukan nama malaikat ya. Ini sifat malaikat itu, Raqib. Raqib itu artinya dekat sekali. Ya, senantiasa menyertai manusia. Atid itu teliti. Sangat teliti dalam menulis. Tidak pernah salah. Itu dari sifat malaikat itu ya. Raqib, atid. Ya. Dia bukan nama ya, tapi sifat dari malaikat tersebut. Ya, di kanan Raqib, atid, di kiri juga Raqib, atid. Ya. Dia dekat dan sangat teliti dalam menulis. Dipahami ya? Ini penafsiran yang pertama. Wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Penafsiran yang kedua, ya, apa yang mereka tulis yaitu manusia tadi itu. Ya. Kaum muslimin, orang-orang berilmu yang menuliskan ilmu agama. Ini disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena besarnya manfaat dari tulisan ilmu itu. Tadi kan sudah kita gambarkan ya, Al-Quran, hadis. Ya, kalau tidak ditulis itu akan hilang. Nah, dengan tulisanlah itu dijaga ilmu itu. Ya, Nabi kan sudah kita baca dari hadisnya ya. Kata Nabi, qaidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu itu dengan apa? Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Nah, baik. Ya. Kemudian juga diantara faedah juga tadi saya lupa juga terangkannya, bisa ditambah juga yang kelima dari manfaat seorang menulis ilmu agama, itu kadang bisa menjadi sarana penyebaran apa? Penyebaran ilmu. Ya, perhatikan Nabi SAW. Beliau kan mendakwakan ilmu itu kan lewat tulisan pada sebagian kondisi ya. Beliau kirim surat-surat kepada para raja kan, ya, Raja Romawi Heraklius dikirimi surat, ya. Raja Persia Kisra dikirimi surat, Raja Ethiopia Najasyi dikirimi surat. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang beriman tadi diantaranya Raja Najasyi kan, dia terima surat Nabi SAW. Dia tidak pernah lihat Nabi, dia hanya terima apa? Surat Nabi SAW dikirim oleh para sahabat di Ethiopia, di Afrika sana. Dipahami ya? Tapi dia Nasara awalnya, masuk Islam dan tidak diketahui oleh apa? Oleh kaumnya. Nah, ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi SAW salat gaib kepada beliau, maksudnya kepada Allah mensalati Raja apa? Najasyi tadi itu. Ya. Karena dikira dia masih Nasara oleh kaumnya, tapi dia sudah apa? Muslim. Ya, dikhabarkan oleh Nabi SAW, dia ini adalah seorang Muslim. Baik, itu diantara faedah juga tadi ya, dari faedah tulisan ilmu. Ya, bisa ditambah tadi ya, bisa menjadi 5 faedah. Baik. Jadi ini perhatikan ya, ini sumpah Allah dalam Al-Quran tentang pena, apa yang ditulis oleh malaikat tadi itu, oleh manusia. Dari tulisan ilmu itu dari hal yang apa? Yang banyak manfaatnya, ya, besar faedahnya di tengah manusia. Jadi jangan anggap remeh ya seorang menulis ilmu itu. Ya. Ada saya ingat satu perkataan ulama, dia ini ulama hadis, namanya itu Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Namanya Amir bin Syarahil, gelarnya Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi ini kata beliau, ini dari guru-guru Imam Al-Bukhari ya, dari guru kakek gurunya ke atas gitu. Kata Asy-Sya'bi, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Ya. Aku itu tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya. Apa artinya ini? Tidak pernah menulis hitam di atas apa? Putih. Jadi beliau ketika belajar, ya, mempelajari ilmu agama di masa dahulu, beliau tidak pernah menulis, hanya apa? Hafalan saja. Ya. Nah ini terbukti ketika beliau sudah tua. Nah, di situ beliau mulai hilang sebagian hafalannya. Mulai hilang sebagian apa? Hafalannya. Dan beliau berkata di masa tuanya ketika itu, andai kata hafalanku yang hilang itu dihafal oleh seorang, maka dia akan menjadi imam, ya, menjadi panutan di tengah kaum muslimin. Tapi sudah hilang, mau diapa? Kan begitu. Dia ada kalau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim yang tadi sudah kita ceritakan. Ini mereka ini menjaga 2 perkara dalam belajar. Ada menghafal, ada apa? Menulis. Sehingga ilmunya itu tetap terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat tetap dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Baik. Sedikit lagi ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sebenarnya ini panjang kalau kita ingin terangkan ya faedah ayatnya ini. Ya, nanti kita sambung lagi insyaallah taala ya. Pelajarannya masih panjang. Kita sambung insyaallah taala di lain waktu. Baik. Ya, saya kira itu dulu ya dari akhir majelis kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.